Halo pemirsa, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Kali ini kita rubrik sudut meja, betul-betul sudut meja ini. Berbicara tentang kebiasaan atau hobi atau hal-hal yang dilakukan oleh narasumber yang kiranya bisa kita ambil hikmahnya, begitu ya. Sudah lama kita tidak ngobrol nih untuk sudut meja. Biasanya tampilan tayang kita itu berkaitan dengan makam. Kemarin makam Oi Kim Hin. Kali ini kita rubriknya sudut meja berbicara lain daripada itu. Nah, di samping kiri saya ini seorang anak muda, energik, banyak prestasinya, banyak aktivitasnya. Siapakah dia? Kita langsung aja berkenalan. Nah, selamat sore nih. Selamat sore, Pak Ardi. Ya, jadi boleh perkenalkan singkatnya siapa yang ada di samping kiri saya? Silakan. Ya. Perkenalkan para pemirsa, nama saya Heri Kurniadi, panggilannya Heri. Ya. Saya selama ini mungkin lebih banyak dikenal sebagai produsen produk DB Foods. DB Foods ini adalah produk makanan khususnya dendeng balado. Itu sudah sejak tahun 1969. 69 ya? Ya. Seusia saya. Jadi singkat cerita, saya ini sebenarnya generasi ketiga. Jadi generasi pertama yang memproduksi dendeng balado ini adalah emak saya. Emak saya, tapi waktu itu masih dijual tanpa merek. Ya, orang sebutnya itu, orang lama tuh taunya tuh dendeng balado belaka fungsi seli. Lalu turun ke generasi kedua, itu ada om tante saya dan papa saya juga. Mereka sudah mulai memasarkannya itu dari mulut ke mulut. Sudah mulai menerima pesanan, sudah mulai ada yang pesan 1212 dari Jakarta. Jadi ada orang-orang Padang yang sudah tinggal di Jakarta, kebetulan lagi liburan ke Padang, datang beli dendeng. Tapi masih belum pakai merek. Belum pakai merek. Di plastik, tapi ya begitulah ya. Masih usaha rumahan. Masih usaha rumahan. Nah, setelah saya kuliah, saya kuliah di IPB, di sana Institut Pertanian Bogor. Ya, di sana saya belajar bagaimana marketing, bagaimana mengemas produk, bagaimana proses teknologi untuk membuat produk makanan itu menjadi lebih tahan lama tanpa bahan pengawet. Karena kami memandang produk makanan tanpa bahan pengawet itu penting untuk masa depan. Nah, di sana kami belajar ilmunya. 2009 saya lulus, saya coba terapkan ilmunya. Jadi sebenarnya kalau dari perkenalan dengan olahan makanan lah kita sebut begitu ya, dendeng baladonya sebenarnya tidak begitu asing oleh Pak Heri ya. Usaha rumahan dari nenek, kemudian mungkin orang tua, lalu akhirnya yang generasi ketiga ini Pak Heri ini. Apa sih yang spesifik dari dendeng balado dari keluar usaha rumahan inilah? Nanti kita bicara yang ini. Oke. Kalau dendeng balado ini sebenarnya apa yang bikin unik ya dari dendeng balado? Karena Sumatera Barat ini kan selalu orang identikkan dengan rendang. Sedangkan dendeng balado ini bisa dibilang sepupunya lah. Sepupunya. Jadi di sini ada perpaduan cita rasa antara daging sapi yang direbus dengan asam jawa, kemudian digoreng dengan minyak kelapa. Nah, dipadukan dengan cabai merah yang disatukan dengan bawang merah, dan itu di blend dalam satu produk. Nah, itu yang membedakan. Kalau rendang kan rasa daging sama rasa bumbunya sama. Tapi kalau misalnya dendeng balado itu antara dendeng dan balado itu masing-masing punya rasa yang berbeda dan di mix. Nah, itu yang membuat dia punya cita rasa yang unik. Dan DB Food ini sendiri punya visi sampai ke depan kita akan berjuang bagaimana caranya dendeng balado ini menjadi salah satu makanan terlezat versi CNN. Karena rendang dulu sudah pernah jadi makanan terlezat versi CNN. Sekarang saatnya kami berjuang untuk dendeng balado. Gitu. Nah, akhirnya plus dengan ilmu pengetahuan yang didapat di Institut Pertanian Bogor IPB itu, lalu menjadi lebih dilengkapi, lebih bagaimana istilahnya dari ilmiahnya lah begitu ya. Betul. Ambil jurusan teknologi pangan atau apa? Jadi saya alumni Fakultas Peternakan. Peminatan saya di ilmu produksi dan teknologi, khususnya pangan.
Nah, jadi kalau di Fakultas Peternakan itu ada pembagiannya kan, ada yang bagian produksi makanannya, ada yang produksi pakannya. Kalau yang Pak Eri ini? Produksi makanannya. Oh, produksinya. Nah, pulang dari Bogor itu apa yang dilakukan pertama kali? Oke, yang pertama kalinya saya ngelihat peluangnya dulu ketika saya lihat saya hitung berapa penghasilan yang bisa didapatkan dari produksi dendeng. Kenapa? Karena waktu kuliah sendiri saya sudah punya usaha sendiri. Saya usaha bakery dulu di kuliah untuk biaya kuliah saya gitu. Nah, ketika saya tamat kuliah ada tawaran kerja di satu perusahaan ekspor produk sabun. Nah, waktu itu beri saya tawaran gaji 7 juta 1 bulan. Nah, waktu itu saya punya bakery itu masih penghasilan 3 juta sebulan. Sudah besar untuk mahasiswa. Betul. Tapi ketika ada peluang lebih besar, nah saya berpikir kalau saya mau menolak pekerjaan ini, saya harus menghasilkan lebih dari 7 juta iya itu dong. tadi kan. Nah, saya kalkulasi nih. Kalau orang tua saya tuh bikin dendeng balado berapa yang dihasilkan sebulan. Kalau misalnya saya bikin kemasannya lebih modern, saya mengikuti perkembangan zaman, ya kan, berapa kira-kira saya bisa hasilkan? Akhirnya saya putuskan, oke, kayaknya prospek dendeng balado ini bisa besar kalau saya maksimalkan. Maka saya pulang ke Padang, saya belajar bikin dendeng balado dari nol dari ibu saya. Dan lowongan pekerjaan itu lewat begitu saja? Saya lepaskan. Yang 7 juta per bulan itu? Saya lepaskan. Tahun 2007? 2009. Oh, 2009 ya? Nah, tamat 2009 gempa? Ya, jadi pada saat 2009 itu gempa, itu pada saat itu pas banget itu saya sedang mulai memasarkan produk ini. Tapi pada saat itu saya sudah mulai menggunakan merek. Mereknya? Nah, mereknya DB Food. Yang seperti yang dipakai sampai sekarang? Ya. Jadi saya sudah daftarkan PIRT DB Food-nya, sudah ada. Nah, ketika pada saat gempa itu kan banyak orang yang eksodus, keluar gitu kan. Nah, itu kebetulan jadi momentum bagi kami karena produk yang makanan seperti kami ini banyak orang cari. Karena mau cari makan susah. Sedangkan kami, karena kami waktu itu produksi kan di rumah satu lantai. Jadi tidak bisa dibilang dampak gempa tidak terasa di kami, di usaha kami. Kami masih tetap bisa berproduksi seperti biasa, dan waktu itu kita masih menggunakan kayu bakar. Jadi pasokan gas jarang digunakan lah, ya kan? Jadi masih pakai kayu bakar, sistem masih tradisional, masih ikat karet. Jadi tenaga listrik waktu itu kan mati ya. Tapi kami tetap bisa produksi. Nah, di setiap orang mau berangkat, orang pesan mau dendeng 2 kilo, 3 kilo, mau bawa. Akhirnya ya kalau kita bisa bilang ada apa ya namanya hikmah terselubung ya. Kami jadi melihat ternyata produk dendeng balado ini bisa menjadi produk emergency food. Bisa jadi produk darurat yang bisa dikonsumsi orang langsung. Karena nggak perlu diangetin, nggak perlu air panas. Tinggal dibuka, langsung konsumsi gitu ya, makannya gitu ya. Nah, itulah kenapa kami akhirnya membuat kemasan kami ini seperti ini. Ini ya. Nah, ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Jadi kemasan ini sudah kita buat tahan bocor. Jadi kalau mau dijatuh gimana pun dibolak-balik nggak akan bocor. Nah, terus juga kita sudah ada sertifikasi halal. Jadi kita ini adalah produsen dendeng balado yang punya sertifikat halal yang pertama di Indonesia. Terus juga di bagian belakang kami sertakan informasi nilai gizinya untuk membuat orang-orang yang kritis, yang ingin tahu apa sih bahwa kita punya ini nggak pakai bahan pengawet. Dan kita klaim sampai hari ini kita nggak pakai bahan pengawet. Boleh diuji di laboratorium manapun. Pak Heri tadi sebut bahannya ini itu, dan resep tanda petik itu digunakan sampai sekarang. Dari sampai tahun yang seperti ini. 69. Nah, gitu ya. Berlanjut, kemudian kita sudah mulai stabil lagi di Padang, sudah mulai aman segala macam. Kita mulai melihat ada peluang masuk di pasar premium. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip picky eater. Picky eater ini maksudnya apa? Dia pengen makan dendeng tapi dia tuh nggak mau terlalu berminyak, dia nggak terlalu mau makan daging, atau dia juga nggak terlalu mau makan, dia maunya itulah yang agak complicated lah. Kita keluarin produk premium. Apa yang membuat dia berbeda dengan ini? Itu dia. Pertama, dagingnya itu daging spesial pilihan. Sapi juga kan? Sapi juga, tapi bagian daging yang loin. Tenderloin, sirloin, jadi yang premium cut gitu. Terus juga
porsi dagingnya lebih besar dibandingkan porsi cabenya. Karena ada orang yang dia pengen kasih ke orang lain, kasih gift gitu. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya pun lebih enak dilihat untuk kasih jadi gift. Nah, mulai kemudian kita merambah, kita berpikir lagi apa ya kedepannya lagi ya. Akhirnya kita lihat ada peluang di pasar traveling. Orang-orang yang suka melakukan traveling yang nggak mungkin buka satu bungkus besar ini. Kita keluarin produk yang individual pack. Jadi dalam satu pack besar ini ada 7 kemasan kecil, masing-masing isi 1 potong. Jadi kalau mau makan, mau naik haji, pergi naik haji, umroh gitu, tinggal buka satu-satu aja. Nah ini. Nah setelah itu barulah kita ada produk dendeng lado hijau, ada yang penyuka pedas. Oh ada yang bilang gini. Varian rasa gitu ya. Dendeng balado DB Food ini kok nggak pedas? Kan orang bilang gitu. Sebenarnya kita dari awal tuh memang resepnya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dari zaman nenek saya itu sudah memandang yang suka pedas itu mungkin jumlahnya lebih kecil. Selera Indonesia ini secara umum kan pedasnya itu yang enak, yang bisa dinikmati. Hanya sekian persen kecil lah jumlahnya yang suka makan pedas gila itu kan. Sampai keluar keringatan. Itu kan jumlahnya kecil. Walaupun ada ya, walaupun viral tapi jumlahnya kecil. Nah akhirnya untuk memenuhi keinginan orang-orang yang saya tuh pengen pedas banget gitu. Kita keluarkan varian ekstra pedas. Jadi tidak mengganggu kita punya market yang sudah ada, tapi memenuhi keinginan market yang satu itu. Nah, ada juga yang dendeng lado hijau. Yang seperti ini ya? Betul, ini yang ekstra pedas. Ekstra pedas. Ini kalau ini sampai keringatan mungkin. Oh iya. Tapi sampai keringatan pun masih enak dimakan. Iya. Kalau yang cabai hijau beda lagi. Ada juga orang gini, saya nggak suka cabai merah. Saya suka cabai hijau. Ada customer saya di Jakarta, dia salah satu keluarga besar dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia kalau pesan dendeng untuk hadiah untuk ulang tahun dia, untuk kasih customer dia, teman-teman dia, kerabat dia, hanya dendeng lado hijau. Dia nggak mau dendeng yang lain. Ada yang kayak gitu. Ya, tergantung selera lah. Tergantung selera. Nah, betul. Terus kemudian saya terpanggil untuk masuk rendang karena istri saya sarankan, kayaknya kamu juga harus masuk rendang katanya. Karena rendang itu gimana pun orang cari dendeng pasti cari rendang. Betul. Nah, atas inisiatif istri saya coba masuk ke bisnis rendang. Nah, akhirnya kita juga punya nih. Berbahan daging sapi juga? Sama. Nah, kita punya produk rendang juga. Sama variannya. Kita ada varian yang premium, ada varian yang regular, ada yang single juga gitu kan. Terus kemudian ada lagi yang datang dari kelompok Buddha Suci, vegetarian ya. Bagaimana tuh? Itu marketnya terus terang niche market, tapi mereka punya loyalitasnya tinggi dalam berbelanja. Karena mereka makan setiap hari kan. Mereka makannya gitu. Akhirnya kami keluarkan produk dendeng balado vegetarian. Nah, kalau dendeng ini kan daging sapi. Kalau ini kan tentu tidak mungkin pakai daging kan? Kita pakai kaki jamur shiitake. Kaki jamur shiitake itu kalau misalnya kita sudah olah kita dengan asam jawa terus kita geprek dia seratnya itu udah seperti serat daging sapi. Dan vegetarian itu salah satu yang bikin dia berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak makan bawang. Sedangkan dendeng balado kita ini kan ciri khasnya itu kan pencampuran antara cabai merah dan bawang merah. Betul. Ya, tantangannya di sana. Bagaimana caranya supaya cabai kita ini nggak pakai bawang merah, tapi rasanya tetap nice untuk dendeng vegetarian. Nah, itu ada lagi tantangannya. Ada tantangan terus. Jadi bisnis makanan itu gitu Pak Hari. Setiap di mana ada tantangan, sana ada peluang. Saya nanti mau tanya nih soal bagaimana mengolah itu ya. Misalnya begini, kita perlu cabenya dari mana? Daging sapinya dari mana? Nah itu menarik perhatian saya juga. Lanjut lagi nih. Kita masuk ke ini yang dendeng cabai dan sapi ya. Kalau sapi, karena kita dari tahun 2009 itu kan kita sudah dapat sertifikat halal MUI. Nah, sampai sekarang sudah sertifikat halal yang terbaru karena udah logo warna ungu ya. Persyaratannya untuk mempertahankan sertifikat itu adalah semua supplier kita itu harus sudah punya sertifikat halal juga. Kalau enggak itu ya nggak bisa. Nah, itu yang membuat kami menggunakan satu supplier tunggal. Nah, misalnya ada dagang sapi yang ini. Gitu ya. Jadi
permasalahannya adalah satu-satunya RPH yang mempunyai sertifikat halal di Sumatera Barat itu hanya RPH AI Pacah. Itu punya pemerintah Kota Padang. Nah, jadi yang sapi-sapi yang dapat sertifikat halal itulah sapi yang dipotong di sana. Nah, maka kami ambil sapi dari sana, dari menggunakan distributornya ya, distributor resmi dari mereka gitu. Jadi sapi ya kita dapatkan langsung dari RPH AI Pacah yang sudah bersertifikat halal. Juga, ya. Sedangkan cabenya kita ada yang kita tanam sendiri di kebun kita. Kita ada kebun. Di mana tuh kebun kita tuh? Kita ada kebun di Padang Selatan juga. Ya. Di mana? Di Padang Selatan. Oh, di Padang Selatan. Padang ada Selatan. Kebun kecil. Ada baru kebun tahu kecil. Ini. Kita ada kebun cabai, tapi memang dia musimnya itu tidak sepanjang tahun ya. Artinya tidak mencukupi ya? Nah, tetap pasokan utama sekarang ini masih disuplai dari Jawa. Cabai Jawa. Kenapa kita memilih cabai Jawa? Ada alasannya. Ya? Ada alasannya. Jadi ada alasan kesehatan di baliknya. Oke, kita bicara tentang market. 80% market yang ada ini kan para dari sini? Bukan, ya adalah penyuka cita rasa pedasnya itu yang di level medium. Jadi tidak terlalu pedas. Sedangkan cabai lokal Sumatera Barat itu terkenal pedas, mantap. Nah, sehingga kalau kita mau mengejar cita rasa level medium, kebesaran medium ini dengan menggunakan cabai lokal, kita harus menggunakan lebih banyak gula. Oh, alah. Apa akibatnya? Kalorinya lebih tinggi. Yalah, gula itu kan. Iya kan? Orang yang diabetes mungkin hati-hati nih. Cost-nya juga lebih tinggi. Jadi kami lebih condong memilih cabai Jawa yang sudah dari lahir dasarnya itu sudah tidak pedas. Jadi kita tidak perlu menambahkan banyak gula, dikit aja gulanya. Jadi makanya kita punya, kami bisa bilang produk kami itu sehat. Kenapa? Kami penggunaan gulanya sedikit. Gitu. Nah, itu kan tadi berbicara tentang bahan. Di mana diolah ini? Dapurnya di mana ini? Di Padang juga atau di Padang juga? Di Padang juga. Jadi kita masih berproduksi di rumah produksi DB Food yang ada di Jalan Niaga Dalam. Masih di tempat yang sama dengan sejak diproduksi tahun 69 itu. Cuman ada perluasan lokasi menyesuaikan dengan kebutuhan tim produksi. Gitu. Mau tanya juga ini, kalau orang bilang kan masak rendang itu rasanya tuh mantap itu kalau dibakar pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar juga ini? Enggak. Jadi sejak tahun 2011 kami stop menggunakan kayu bakar. Supaya tidak pohon-pohonnya ditebang lagi nih. Bukan. Biasanya kita memikirkan itu lebih daripada itu. Kalau misalnya kita ngomong suplai kayu dari kampung banyak, ya, masih banyak. Kayu-kayu bangunan apa itu masih banyak. Kita memikirkan pertama emisi karbon. Yang kedua faktor kesehatan untuk tenaga produksi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita merokok itu kan kata orang merokok setiap hari itu berpengaruh kepada kesehatan. Ya kan? Bayangin kalau yang asap yang dihisap itu bukan asap rokok, asap kayu bakar setiap hari. Betapa resikonya berbahaya bagi kesehatan produksi kami. Nah, kami punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan setiap orang yang bekerja di DB Food. Nah, berapa orang yang bekerja itu? Saat ini yang bekerja 10 orang. 10 orang. Nah, jadi dari tahun 2011 itu akhirnya kami memutuskan menggunakan gas dan kami melakukan adjustment bagaimana caranya supaya cita rasanya tetap terjaga sama, tidak ada perubahan yang berarti. Ya karena bagaimanapun kalau bilang ada nggak bedanya masak kayu bakar dengan masak pakai gas? Pasti ada bedanya. Cuman kita berpikir mana yang lebih baik untuk lingkungan kita, ya kan? Untuk dunia kita dan untuk tenaga kerja kita. Nah, muncul pertanyaan lagi, mereka yang 10 orang bekerja itu kan berarti harus mempunyai semacam keahlian lah ya. Ini soal memasak, ini mengolah makanan. Oh enggak. Atau bagaimana ini? Kami ajarkan dari nol. Jadi kami dari awalnya saya start DB Food, saya sampaikan kami siap menerima tamatan SMA yang belum punya pengalaman kerja sama sekali, yang butuh bekerja. Kami akan latih, kami akan didik dari yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Berapa lama itu? Dari pengalaman selama ini? Kalau dari pengalaman saya 6 bulan sudah oke. Mereka sudah bisa untuk masak. Bahkan ada saya punya salah satu tenaga produksi saya yang awalnya itu mulai dari sebagai tenaga bersih cleaning sampai dia jadi kepala produksi.
Karena kan kepala produksi berganti terus ya. Karena gimana pun ada yang sudah menikah, ikut suaminya, ya kan, pasti berganti terus gitu kan, seperti itu. Saya menyangka tadi bahwa ada semacam mungkin kualifikasi tertentu yang di bagian dapur, karena bagaimanapun juga kan ini kan bagian yang vital nih, mengolah makanan ini. Yang penting mau bekerja dengan serius. Nah itu dia kan. Adakah yang dari pertama kali yang Pak Heri tangani DB Food ini dalam format baru ini yang bertahan sampai sekarang? Pekerjaannya? Enggak ada. Karena tadi itu karena berganti terus. Karena kebanyakan dari mereka masuk kerja di DB Food tamat SMA. Tamat SMA mereka kerja misalnya 4 tahun, 5 tahun. Yang paling lama kerja sama saya 7 tahun. Jadi ada yang 4-5 tahun pasti menikah, ya kan, ketemu pendamping, menikah, pasti ikut suami. Dia mungkin di tempat itu dia bisa mengembangkan usaha dari pengalaman. Bisa. Bahkan ada kami punya anggota DB Food dulu yang bekerja dulu di pemasaran, yang bekerja di bagi produksi. Keluar dari DB Food, ya kan, akhirnya mereka memproduksi sendiri dendeng balado, dan bagi saya ya itu fine aja. Itu rezeki setiap orang, sudah ada yang ngatur. Saya sangka begini mungkin jadi mitra juga mungkin. Bisa sebenarnya, tapi sejauh ini kami tentu lebih fokuskan kepada tim produksi kami gitu. Karena sejauh ini masih mencukupi. Nah, sebelum kita masuk segmen kedua, nanti kita berbicara pemirsa, Pak Heri ini ternyata tidak hanya tentang daging sapi, olahannya dendeng dan rendang tadi juga ya, ada juga yang untuk kebutuhan para vegetarian. Ada juga produk baru, saya kurang tahu apakah itu produk baru yang mengolah dengan bahan yang lain, pisang. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk pada segmen kedua nanti, ini mau nanya nih, bagaimana pengawasan produk yang dilakukan? Jadi Pak Heri ini kan menjalin relasi, kemudian juga mesti memperhatikan kualitas dari produk yang dimasak di dapur, itulah terutama. Ini gimana? Jadi sejauh ini rumah produksi DB Food ini telah mendapatkan cukup banyak sertifikasi, termasuk BPOM cukup sering mengunjungi kami untuk menjadikan kami tempat kunjungan. Kadang-kadang ada tamu-tamu atau dari ada UKM yang baru mulai usaha dan ingin belajar gitu. Bahkan kami sekarang open. Jadi bagi ada UKM yang ingin belajar sama kami, mulai dari proses produksi sampai proses teknologi retort. Kami yang terbaru, kami sudah ada teknologi retort. Itu kami open. Nah, kemarin kami baru ketemu dengan orang dari Disperindak Sumbar juga, dari BPOM juga. Dan kami sampaikan DB Food ini bisa untuk menjadi tempat pembelajaran, karena tidak semua usaha makanan itu mulai dari titik yang besar, tidak semua bisa langsung seperti Indofood. Bagaimana dengan yang kecil-kecil, yang ibu rumah tangga yang pengen mulai tapi pengen juga nih jadi punya produk makanan yang modern, ayo belajar sama kami. Gitu. Pemirsa, kita masuk segmen kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Istirahat sejenak, minum air dulu. Pemirsa, kita masuk pada segmen kedua. Setelah rehat sejenak sambil menikmati minuman ini, supaya lebih enak lagi percakapan kita menyambung percakapan tadi Pak Heri ya. Tadi cerita produk yang dihasilkan itu berbahan daging sapi ya. Ada juga tadi disebut tentang dari jamur yang untuk kalangan vegetarian. Tetapi saya juga melihat bahwa ada produk-produk lain yang dihasilkan dari DB Food ini yang tidak berbahan daging. Saya melihat ada juga dari pisang, atau ada juga di sini produk teh ya, mungkin bisa diperlihatkan. Teh ya. Ini bagaimana nih cerita kok bisa sampai ada pula teh ini, jauh sekali dari daging. Jadi teh hijau ini kami bekerja sama dengan perusahaan teh PT Mitra Kerinci. Jadi kenapa kami memilih teh hijau? Karena saya melakukan riset secara khusus bahwa teh hijau yang benar-benar teh hijau itu sangat tinggi manfaatnya untuk kesehatan. Terutama untuk menurunkan kolesterol, untuk mencegah jantung koroner, untuk membantu menjaga kesehatan bagi penderita diabetes.
Bahkan untuk kalangan muda pun ini ada manfaatnya, saya sampaikan juga di kemasan bisa dibaca. Ada untuk menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan dan stres. Nah, itu benar-benar teh hijau yang teh hijau. Karena zaman sekarang ternyata setelah saya riset ada juga teh hijau yang bohong-bohongan. Jadi teh hijau ini kalau memang dia benar-benar teh hijau, prosesnya udah benar sebagai teh hijau. Ketika diseduh itu warnanya akan kuning keemasan, bukan coklat, apalagi hitam. Karena kalau sudah hitam atau coklat itu sudah fungsi sebagai teh hitam. Itu lebih ke untuk enak, cari enak aja. Tapi kalau ada campuran kimia begitu? Enggak. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomong teh itu pasti dari kebun teh. Pasti barangnya sama. Cuma yang membedakan adalah proses yang digunakan pada teh ini. Kalau prosesnya itu dilakukan proses pengeringan sebentar, itu kan jadi teh hijau. Jadi sifat-sifat baiknya itu masih terjaga, antioksidannya masih tinggi. Tapi kalau sudah di prosesnya sudah yang level sudah agak lama, segala macam, apalagi yang sisa-sisa, itu sudah masuk kategori teh merah, teh hitam. Nah, itu sudah cari enaknya aja. Lalu ini di mana nih lokasi perkebunannya ini? Di Kerinci. Kerinci. Kaki Gunung Kerinci. Kaki Gunung Kerinci ini adalah pegunungan Gunung Merapi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan mereka itu dikelilingi oleh hutan sehingga memberikan cita rasa yang unik pada teh ini. Nah, mengapa terpikir ini untuk semacam apakah istilahnya diversifikasi produk, penganeka-ragaman produk dari DB Food ini? Karena gini, saya mendapat kesempatan tahun lalu mengikuti kompetisi Indonesian Marketing Association UMKM Awards. Itu diinisiasi oleh Bapak Hermawan Kartajaya, guru marketing Indonesia, pakar marketing dunia. Dan setelah melalui berbagai proses, kami terpilih menjadi juara 1 nasional. Di sana saya belajar banyak bahwa untuk maju kita harus bisa merawat brand. Merawat brand ya. Merawat brand seperti merawat anak sendiri gitu. Bahwa anak ini harus, selain dia mampu ini juga harus diberikan kemampuan yang lain juga. Mesti ibarat kata nih, masuk sekolah juga les piano juga bisa kalau bisa ya kan, atau yang lain gitu kan. Sama. Jadi DB Food ini kami ingin tidak hanya dendeng dan rendang. Kami ingin punya produk yang lebih lebih fokusnya itu bagaimana menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi produk enaknya ada, produk sehatnya juga ada. Nah gitu. Nah, kami melihat teh hijau ini sebagai pairingnya. Jadi makannya dendeng, rendang, minumnya teh hijau. Jadi cocok gitu. Cocok pairingnya. Ibarat kata tuh makan minumnya kopi, makannya roti bakar. Nah, kayak gitu. Kalau ini makannya nasi dendeng, nasi rendang, minumnya teh hijau. Gitu. Saya melihat bahwa kalau dari tampilan meja ini diversifikasi produknya itu tidak hanya teh juga ya. Ini juga ada lihat ini tuna sap. Apa ya? Ini ikan tuna ya? Ikan tuna ya betul. Nah, kenapa ikan tuna? Lagi ini. Nah, ini ikan tuna nih. Kenapa ikan tuna? Ya. Kembali lagi, kita cukup sering mendapat kesempatan untuk ekspor, untuk pameran ekspor di Jakarta, di mana-mana. Salah satu kendalanya adalah produk daging olahan sapi olahan dari Indonesia, apapun itu tidak bisa diekspor. Mengapa? Kenapa? Ada permasalahan regulasi di negara-negara tetangga, negara-negara terutama Australia dan Amerika, Jepang, Korea yang tidak mengizinkan produk daging olahan dari Indonesia untuk diterima di pasar sana. Mereka yang bisa masuk ke sana adalah produsen yang menggunakan daging sapi Australia. Sedangkan kami menggunakan sapi lokal. Kenapa kami menggunakan sapi lokal? Kalau daging dari Australia itu kan frozen ya, beku. Sedangkan kalau daging segar, kalau kita pakai daging segar ini, rasanya itu lebih manis, taste dagingnya itu lebih manis. Kalau orang bilang tuh, orang Padang tuh agak melawan steak gitu. Kalau daging beku kita tahu lah kondisinya gimana ya. Hampir lupa ditanyakan nih. Sapinya sapi lokal di mana ini? Tadi lupa ditanyakan. Sapi lokal. Jadi sapi lokal ini mereka ternakan di Lampung. Lampung ya. Di Lampung. Ini tuna nih. Tuna. Jadi kembali ke ceritanya tadi, karena tidak bisa
kita pameran tapi tidak bisa ekspor. Sedangkan kita harus merawat brand kita supaya jadi brand yang dikenal di luar Indonesia. Betul. Jadi kami melihat peluang apa ya. Nah, kebetulan saya ketemu di salah satu kompetisi partner baru, yaitu mereka adalah produsen tuna asap. Nah, jadi tuna asap inilah yang kami lirik, kami kasih bumbu balado, ya kan, bumbu khasnya DB Food. Nah, kita kemas seperti ini, jadi mudah dibawa. Ada 2 pilihan, tuna asap balado original dan tuna asap ekstra pedas. Nah, kita juga ada sediain kemasan travel pack. Dalam satu pack ini isi 5. Untuk satu saset ini bisa untuk 1 piring makan. Ada yang original, ada yang ekstra pedas, dan ada yang untuk anak-anak manis. Ini dia. Agak unik ya. Agak unik karena kami kebetulan melihat pasar anak-anak tuh punya potensi yang besar juga. Anak-anak tuh butuh makanan yang bergizi. Tuna itu penuh dengan omega 3. Bahannya dari mana nih tuna ini? Tuna ini kita datangkan dari Kota Malang. Wih, jauh ya. Karena Malang itu memang salah satu produsen tuna asap yang terkenal. Mereka sudah punya bisnis factory tuna asap yang bagus dan berkembang. Nah, tapi mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menghasilkan tuna asap sendiri dari Padang gitu. Nah, satu lagi adalah seperti ini nih Pak Eri. Ini keripik pisang balado nih. Ini sudah merambah pula ke sini nih. Ini ada ceritanya juga. Ada ceritanya. Nah, seperti apa ceritanya nih? Jadi kebetulan saya dipercaya untuk menjadi salah seorang pengurus di Pukat. Pukat itu organisasi profesional dan usahawan Katolik di Keuskupan Padang. Nah, di Pukat ini tujuan dari Pukat ini kan misinya sosial. Nah, kebetulan ada suster dari Saibi Mentawai yang bertemu dengan kami dan bertukar pikiran, diskusi bagaimana ya untuk memberikan nilai tambah bagi umatnya di sana. Nah, karena saya mungkin memang bergerak di bidang makanan, jadi Ketua Pukat Keuskupan Padang Pak Peter menghubungi saya dan memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Suster Karina namanya di Saibi. Jadi saya sampaikan apa sih sebenarnya yang melimpah di Mentawai, tapi value-nya sangat rendah. Nah, kalau kata beliau pisang di Mentawai itu konon katanya sering terbuang di pelabuhan, sering membusuk di pekarangan. Nah, gitu. Menyedihkannya itu. Betul. Padahal di Padang sendiri, bahkan di Jakarta value tinggi. Kita bisa dengar pisang membusuk di pelabuhan, terbuang di pekarangan, itu hanya di Mentawai. Artinya value-nya sangat rendah di sana. Makanya saya sampaikan kepada Suster Karina, saya dari DB Food akan mencoba mencarikan solusi. Akhirnya saya lakukan riset. Nah, karena mungkin basicnya dari IPB, saya suka melakukan riset. Jadi saya lakukan riset, pisangnya mau diapain ya? Gitu. Akhirnya saya timbang-timbang, saya coba cari literatur. Value yang paling bagus untuk dijual dan dipasarkan lebih mudah itu adalah dengan menjadikan dia banana chips, keripik pisang. Nah, keripik pisang. Nah, di sana saya belajar juga sama teman saya, pengusaha keripik pisang banana chips di Jogja. Namanya Banana Nia. Nah, saya belajar, begini caranya. Nah, untuk memberikan ciri khas dari Sumatera Barat, saya memutuskan menggunakan resep balado. Jadi kan resep yang digunakan juga untuk bukan. Beda, jadi ya? kita searching, kita belajar. Nah, saya juga mencari tahu, saya belajar dari salah satu pengusaha keripik balado yang ada di Padang. Bagaimana sih cara buatnya gitu. Kalau keripik balado kan biasa singkong. Singkong. Karena ini pisang. Jadi istilahnya kita memberikan diferensiasi lah. Ada singkong, kalau yang ini pisang. Tujuannya jelas, kita memproduksi ini supaya mereka bisa mengolah pisang itu yang awalnya terbuang, itu bisa menjadi nilai value sendiri kan. Jadi mereka bisa goreng di sana, ya kan,
mereka bisa kemas, bisa kirim ke Padang, kita bisa pasarkan. Nah, kita akan mengadakan transfer teknologi secara bertahap. Di tahap awal ini kami mengajarkan umat untuk bagaimana membuat keripiknya dulu. Soal membumbuin masih di kami. Tapi pelan-pelan nanti membumbuin pun akan dilakukan di sana. Nah, nanti ini pelan-pelan berarti mau kesediaan berbagi ilmu juga nih. Oh iya. Nanti pengemasannya pun kita akan ajarkan di sana. Dan bahkan salah satu pengusaha keripik pisang ini yang saya minta tolong belajar itu, beliau malah ingin memberikan sumbangan pengatam pisang. Jadi pengatam yang biasa digunakan untuk bikin singkong. Jadi mereka mau berikan untuk masyarakat di sana untuk bisa memproduksi lebih baik lagi hasilnya gitu. Nah, ini menarik, ini berarti ini tidak hanya berpikir bisnis nih. Bisnis oriented. Makanya brandnya Lulunia, bukan DB Food. Kalau DB Food memang bisnis oriented. Tapi kalau Lulunia ini saya kasih gambaran kurang lebih begini. Dari setiap 10 kilo yang kami beli itu kami beli di angka 350.000. Itu kira-kira umat yang bekerja itu mendapatkan 200.000 bersihnya. Nah, dari sana kami beli, kami bumbuin segala macam, kami jual. Harga jual kami itu, kami yang ukuran 100 gram itu Rp10.000. Ada di sini? Sini Rp10.000, yang ini Rp18.000, 100 gram dan 200 gram. Nah, contohnya ini, kalau misalnya ada yang mau menjadi reseller, itu kami berikan harga 7.500. 25% cuannya. Nah, jadi 2.500-nya lagi, artinya kan modalnya sesudah dikasih bumbu segala macam dikemas itu dengan stiker, itu kan modalnya jadi 5.000 satu bungkus nih. Jadi kalau dijual ke reseller 7.500, keuntungan dari dulunya ini 2.500 itu akan kami kembalikan nanti ke Mentawai dalam bentuk bantuan peralatan, bantuan sosial bagi umat yang bekerja di sana. Jadi benar-benar dari Mentawai untuk Mentawai. Kenapa mau ini? Panggilan. Saya merasa terpanggil karena bapak saya itu sudah lama berkecimpung di dunia sosial ya. Waktu itu bapak saya bekerja di PSKP Santi Yusuf. Jadi saya sudah melihat ya salah satu role model saya lah. Bagaimana seorang yang sederhana, yang tidak punya uang sekalipun mampu kok untuk memberikan tenaganya untuk kegiatan sosial. Jadi apalagi saya yang sudah diberikan rezeki, masa iya saya tidak bisa melakukan hal yang juga berguna. Pemirsa, di belakang kami ini ada banner lah ya. Lulunia, keindahan alam dalam berasa ini. Keripik pisang balado dari Mentawai untuk Indonesia. Kalau ini banner di belakang, ini ada di tangan ini, inilah kira-kira produk yang ukurannya 100 gram ya. Kemudian ini yang 200 gram ini. Ada misi sosial di dalam menangani ini ya. Ada apa nama istilahnya itu? Filantropisnya gitu ya. Sociopreneur lah. Sociopreneur. Baik. Tentu kita berharap bahwa ini sudah berapa lama ini berlangsung? Atau baru? Baru. Ini baru. Kita baru starting ini 1 bulan terakhir lah. 1 bulan terakhir. Ini benar-benar fresh banget, ini fresh produk baru banget ya. Ada 2 hal. Satu, apa harapan, dan kemudian pada bagian closing statement mungkin ada sesuatu yang mau sampaikan. Harapan dulu. Silakan. Secara harapan ini untuk Lulunia ya. Saya berharap inisiasi yang kami lakukan untuk membantu umat di Kepulauan Mentawai dalam memberi nilai tambah bagi produk hasil alam mereka sendiri, yakni pisang, itu bisa memberikan manfaat sosial, bisa memberikan penghidupan yang lebih baik bagi yang terlibat di dalamnya. Dan kami berharap ini juga bisa menginspirasi dan memotivasi orang-orang lain, orang-orang yang lebih beruntung dari saya, orang-orang yang lebih mapan, yang lebih kaya, untuk juga terlibat membantu
orang-orang yang membutuhkan. Bisa di mana saja, termasuk di Kepulauan Mentawai. Karena sejujurnya yang saya tahu di Mentawai itu sangat banyak butuh bantuan. Dan mereka itu sangat butuh dibimbing untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Karena bagaimanapun pendidikan masih belum merata. Masih fokusnya itu di Kota Padang dan kota yang bersebelahan. Sementara di Mentawai masih bisa dibilang agak tertinggal. Jadi kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi? Pak Heri, tadi saya coba berjalan di sini, saya melihat tadi ada foto ya. Nanti kita mungkin tampilkan foto pada saat Pak Heri menerima semacam penghargaan ya dari Pak Hermawan Kertajaya tadi itu ya. Kemudian ada juga perjumpaan dengan Pak Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi ini. Itu ada sepertinya ada sejumlah prestasi juga ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini ada kesempatan bisa berbicara dengan Pak Heri ini juga ya. Oke, closing statement-nya. Closing statement-nya, oke. Saya berharap dengan adanya diskusi ini, kita bisa mengajak lebih banyak orang terlibat dalam misi sosial, membantu kehidupan umat di Mentawai, baik itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi pembinaan usaha, bantuan dana, dan bantuan sosial. Jadi kami memang fokusnya itu bagaimana supaya memberi nilai tambah bagi masyarakat di Mentawai. Dan untuk customer Lulunia ataupun calon reseller Lulunia, kiranya saya berterima kasih untuk mau terlibat, untuk mau membantu proses pemasaran dan penjualan produk Lulunia ini, karena ini adalah harapan baru bagi masyarakat Mentawai. Karena bagaimanapun yang namanya produksi makanan itu harus berkelanjutan. Barangnya diproduksi tentu harus habis, harus terjual. Mudah-mudahan Lulunia ini bisa dipasarkan juga melalui jaringan pemasaran dari usahawan Katolik di seluruh Indonesia, dan bisa memberikan keberlanjutan produksi bagi masyarakat di Mentawai. Demikian. Pemirsa, demikianlah percakapan singkat saya Hardi Gowonto dengan Pak Heri Kurniadi, owner dari DB Foods. Oke ya. Jadi selain business oriented, ternyata ada socialpreneur-nya ya. Ada aspek sosialnya juga, memperhatikan, peduli pada sesama. Jadi tidak hanya cukup pada mencari keuntungan, bahwa itu bisnis perlu keuntungan juga, tetapi juga care, peduli dengan bagaimana upaya untuk pemberdayaan dari umat, terutama mereka yang masih membutuhkan bantuan kita. Tidak perlu tunggu tua dulu. Iya, tanpa perlu menunggu tua dulu. Ini berapa sekali nih? Sekarang umur saya 37 tahun. Oke, masih muda ada ya. Oke. Baik, itu saja dari kami berdua. Teriring ucapan terima kasih untuk pemirsa. Kalau ada yang janggal dari kami dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Selamat sore. Terima kasih.